Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Nafiatul Ulfah dari SMK Negeri 1 Duku Turi, Kabupaten Tegal. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, Bu. Apa-apa? Apa yang bisa saya bantu? Iya. Jadi ini, Bu, saya ada tugas demonstrasi kontekstual dari program pendidikan guru penggerak, Bu. Ditugasi untuk mewawancarai ibu kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya, Ibu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan. Ini saya sambil ya? Iya, nggak apa-apa, Bu. Tanggung. Ya, monggo. Menurut Ibu, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus bujukan moral itu kita melihat dari dua sudut pandang, Mbak. Ada sudut pandang moral dan hukum. Kalau kasus itu sekiranya melanggar hukum, antara benar melawan salah, jelas kasus itu kasus hukum. Tetapi kalau masih dalam kategori kita dikatakan benar melawan benar, itu masalah tersebut adalah dalam dilema etika. Jadi bedanya seperti itu. Kalau hukum itu sudah jelas-jelas kebenaran melawan kesalahan atau benar melawan salah. Tapi kalau moral itu harus benar melawan benar. Baik, Ibu. Jadi dilema etika itu ketika ada permasalahan benar versus benar gitu ya, Bu. Dan bujukan moral benar versus salah. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang benar, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Itu juga kita harus melakukan identifikasi. Tidak bisa langsung kita putuskan. Kita adakan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang juga. Ya. Itu seperti itu. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling tepat. Dan keputusan tersebut jelas-jelas menguntungkan orang lain. Kita dalam pengambilan keputusan jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Berarti yang terpenting tadi ada identifikasi kasus, nih, Bu. Itu dulu. Lalu langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan, Ibu, untuk pengambilan keputusan? Nah itu, dalam pengambilan keputusan tidak serta-merta kita langsung putuskan. Kita harus melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang jelas. Pertama, ada kasus ini, masalahnya apa? Apa yang menjadikan permasalahan dari kasus tersebut? Kita harus cari tahu dulu. Kemudian setelah itu siapa sih yang terlibat dalam kasus ini? Pasti kan tidak satu orang, mungkin ada yang lainnya. Itu yang terlibat siapa saja, kita harus cari tahu dulu. Setelah itu kita tanyakan pada orang-orang yang terdekat. Mesti kan ada orang lain yang tahu. Kita cari informasi lah. Jangan sampai kita langsung menuduh ataupun memutuskan ini. Nah, kita cari tahu dulu, kita gali dari teman-temannya, orang-orang yang terdekatnya seperti itu. Kita ajak berdiskusi, ngobrol-ngobrol ringan gitulah. Kan kalau langsung toktel gitu kan, nantinya malah kita tidak bisa menggali informasi yang kita butuhkan. Kita berdiskusinya santai.
Kalau santai kadang-kadang kan orang langsung bisa menjelaskan, ngasih informasi yang panjang lebar malah. Setelah itu kita buat beberapa solusi. Solusi keputusan itu kita juga tetap hati-hati, masih kita pertimbangkan lagi ya, lihat dari beberapa segi. Jadi sebelum memutuskan sesuatu itu kita harus pelajari dari beberapa segi pandang. Luar biasa sekali, berarti memang betul-betul harus bijak. Harus ya. hati-hati dalam melakukan memutuskan. keputusan itu, kita harus hati-hati. Lalu hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau berbicara tentang hal-hal yang efektif itu, kalau menurut saya pertama ya kita analisis dulu, analisa kasus dulu. Kasus kita analisa, kemudian menentukan solusinya, penyelesaiannya. Setelah itu kita cari peraturan atau norma yang digunakan itu apa. Misalnya ada, sekarang kan ada itu undang-undang ini gitu, itu aturan-aturan harus kita pedomani maksudnya dipedomani gitu. Dari situ kemudian kita yang pasti itu harus mengedepankan umum, itu dinomorsatukan lah, sehingga solusi yang kita buat itu bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu, baik secara dari si yang mempunyai masalah maupun yang dipermasalahkan, seperti itu. Iya, Bu. Ya, banyak pertimbangan lah. Ya. Nah, selama pengambilan keputusan tadi Bu, pastinya kan banyak tantangan ya Bu dalam pengambilan keputusan. Nah, hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu kita mengambil keputusan yang terbaik. Itu tantangan besar. Tidak mudah sih ya, tidak mudah untuk pengambilan keputusan. Jadi kita harus mencari keputusan yang terbaik itu yang seperti apa. Gitu. Jangan sampai kita salah menentukan sebuah keputusan itu fatal nantinya. Jadi kita harus bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ini merasa dirugikan. Seperti itu. Nah, untuk pengambilan keputusan yang tadi, biasanya Bu Titi itu ada jadwal yang khusus atau langsung diselesaikan saat itu juga? Tergantung masalahnya. Ya, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya ringan, bisa saya putuskan langsung. Masalah seperti ini langsung bisa saya ambil keputusan. Tetapi kalau masalahnya sudah merupakan masalah yang berat, kita seperti tadi kembali ke yang tadi analisis. Iya, menentukan permasalahannya apa, kemudian yang terlibat siapa saja dan sebagainya. Seperti tadi. Lalu adakah seseorang yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentu saja banyak, antara lain ya warga sekolah, stakeholder, itu juga bisa kita ambil keputusan sendiri ya. Kemudian kita kan juga punya wali murid, kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personal yang punya masalah itu juga membantu sekali. Kita cari-cari informasi seperti itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama
proses pengambilan keputusan dilema etika itu? Yang jelas bagi seorang pemimpin itu kan harus mempunyai kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional itu harus kita miliki. Jadi begitu ada kasus kita itu tidak langsung emosi begini-begini, tapi kita harus menentukan langkah-langkah yang bijaksana. Jadi menurut saya itu mudah-mudahan saya itu akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, bisa mempertimbangkan, menentukan solusi yang tepat untuk orang-orang yang mempunyai itu seperti itu. Terima kasih banyak Bu, luar biasa sekali jawaban dari Ibu, sangat Sama-sama, menginspirasi itu yang saya. bisa saya sampaikan seperti itu menurut pengalaman saya sehari-hari. Sehat selalu Ibu, sukses selalu. Terima kasih. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke.